Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya untuk market XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan karena hari ini memasuki awal bulan ya, di bulan Maret, saya akan mulai dari time frame monthly untuk melihat seperti apa kondisi pergerakan XAUUSD selama 1 bulan di bulan Februari. Langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan pergerakan XAUUSD ya, khususnya di bulan Februari ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya kalau kita perhatikan dalam satu candle ini. Tapi memang dorongan seller ini terjadi pasca rilisnya ya, banyak terjadi news yang memberikan tekanan pada pergerakan XAUUSD ya, karena terjadi penguatan pada indeks dolar yang menunjukkan data-data ekonomi Amerika selama bulan Februari itu terjadi hasil yang positif. Dan tentunya penurunan ini sudah mencapai di range area kurang lebih ya, ini di kisaran 155,50 dolar per troy ounce ya, penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya. Dimana kalau kita perhatikan di bulan Januari kemarin dorongan impulsif bullish yang cukup sangat kuat ya, dan kemudian terjadi perubahan pergerakan dari impulsif menjadi impulsif bearish ya, gagalnya break di atas high monthly sebelumnya, dan posisi saat ini sudah berhasil break di bawah low monthly sebelumnya ya, yang dimana mencapai titik terendah di 1804.62 dan membentuk pergerakan impulsif bearish. Cuman saat ini dengan adanya pembentukan candle impulsif bearish ini, menurut saya untuk di bulan Maret ya, saya melihatnya posisi XAUUSD masih dalam tekanan seller ya, karena masih jauh di bawah 1788.06 sampai dengan 1747.57. Artinya masih memiliki target monthly, yaitu memasuki wilayah golden level. Ini kalau dari sudut pandang saya melihatnya dari pergerakan impulsif bearish yang cukup signifikan di bulan Februari ya, dan besar kemungkinan menurut saya di bulan Maret ini akan menjadikan dorongan seller kembali. Tapi tentunya pastinya ada potensi yang namanya koreksi naik dulu ya. Meskipun kalau saya melihatnya secara time frame besar ya, pergerakan XAUUSD ini kecenderungannya adalah bearish untuk koreksi. Tapi tentunya dari posisi bearish untuk koreksi ini ya, kalau saya lihat di beberapa time frame kecil nanti bisa kita lihat ya, ini membentuk sebuah correction wave, bisa terjadi yang namanya wave A, wave B, dan wave C. Ya seperti itu gambarannya. Cuman saat ini kalau saya melihat dari titik tertinggi sampai dengan titik terendah terakhir 1804.62, ini masih dalam potensi pergerakan wave A. Nah setelah itu besar kemungkinan nanti kalau kita lihat ada perubahan, ada sudut pandang terjadinya kenaikan, yaitu menuju wave ke B. Tapi secara keseluruhan dengan adanya kondisi ekonomi di bulan Februari kemarin menunjukkan potensi penguatan, data-data yang bagus ya, dan terjadinya penguatan pada indeks dolar, menurut saya gambaran saya untuk XAUUSD masih dalam potensi tekanan seller. Karena selain itu juga The Fed ya, si Jeremy Powell bulan ini akan besar kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Nah ini yang kita lihat dari pertemuan terakhir di bulan Februari, dan hal tersebutlah yang menjadikan sebuah alasan XAUUSD masih dalam tekanan seller ya. Kondisinya seperti itu sampai nanti kita lihat seberapa agresif si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan menaikkan tingkat suku bunga di bulan-bulan berikutnya ya. Tentunya itu juga harus diantisipasi adanya terjadinya resesi ya salah satunya, dan saat ini juga pengaruh geopolitik pasti sangat berpengaruh di pergerakan XAUUSD. Tapi tentunya dengan adanya kondisi seperti itu memang ada potensi koreksi, pasti ada ya, nggak mungkin langsung dia bergerak turun menuju area golden level. Dan posisi saat ini dengan adanya impulsif bearish, saya menggambarkan adanya pergerakan
penurunan berlanjut. Tapi kalau kita mau ukur dari segi Fibonacci ya, retracement dari level tertingginya seperti ini, kita tarik sampai dengan titik terendahnya, ada memang kemungkinan dari pergerakan XAUUSD ini ya bergerak menuju di wilayah area 23,6% sampai dengan 38,2%, yaitu area 23,6% berada di level 1841.41 ya. Kita masukkan angkanya dulu, coba. Kita masukkan angkanya 0462 ya. 62 ini jadikan titik terendahnya. Kemudian titik level tertingginya ya 4907. Coba kita masukkan 1900 berapa tadi? 1959.61. 59.61. Nah, jadi kita menemukan area 23,6%, 1841.20. Hal tersebut yang terdekat daripada harga running. Artinya ada posisi yang dimana 1, 2, 3, 4 tahap sampai dengan area golden level ya. Jika mana koreksinya sampai posisi area 23,6%, 1841.20, nantinya di time frame daily belum ada perubahan pembalikan atau pembentukan wave B untuk menuju wave C ya, posisinya pasti masih akan bergerak naik. Artinya dari bearish koreksi, kemudian dia akan bearish lagi, impulsif bearish ya, correction, kemudian impulsif bearish kembali. Gambaran saya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di bulan Maret saya masih memberikan informasi bahwasanya pergerakan XAUUSD masih dalam kecenderungan penurunan. Tapi kalau secara awal bulan Maret ini tentunya kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil untuk memastikan apakah betul-betul akan terjadi koreksi menuju 1841.20 ya, minimal target awalnya di area tersebut, atau akan bakalan terjadi penurunan berlanjut di minggu terakhir ini. Oke, sekarang kita langsung aja kita lihat di time frame daily ya, karena kalau kita lihat di time frame weekly posisinya masih belum menyelesaikan tugasnya ya, masih bergerak di kisaran dari terendahnya 1804.62. Ini menjadikan titik low weekly ya, atau support minggu ini masih berada di area ini. Dan di posisi level tertingginya di minggu ini baru mencapai 1831.07. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame daily ya, kita lihat perkembangannya di time frame daily. Oke, nah di time frame daily menariknya Anda bisa lihat ya, time frame daily selama 2 hari ya, selama 2 hari dari hari Senin sampai dengan hari Selasa. Di sini momentum buy telah terjadi ya. Ada momentum buy, ada dorongan buyer yang menurut saya cukup signifikan ya. Ada perubahan dari posisi swing terakhir terjadinya penurunan ya selama 1, 2, 3, 4, 5 hari, dan kemudian di hari Senin ya, di awal minggu ini ya. Ini ada dorongan buyer yang menurut saya memberikan dorongan yang cukup signifikan, apalagi di hari Selasa ya. Adapun permintaan daripada XAUUSD terjadi penguatan, meskipun kalau kita lihat indeks dolar ya pada saat itu ya masih dalam posisi kecenderungannya terjadi penguatan, meskipun data ekonomi yang consumer confidence menunjukkan data yang kurang bagus ya, artinya memberikan dorongan indeks dolar terjadi pelemahan, intinya seperti itu. Tapi di sini dimanfaatkan oleh pergerakan XAUUSD terjadi penguatan, menurut saya cukup signifikan karena range-nya ini berkisaran ya dari posisi terendahnya sampai dengan titik tertingginya mencapai hampir $30, yaitu di $26,42 per troy ounce. Ini menunjukkan potensi penguatan kembali, dan seperti apa yang saya informasikan terakhir kemarin ya di analisa pagi, ketika ada pembentukan impulsif bearish ya, kemudian di sini ada inside bar, saya katakan hati-hati jika mana candle hari Selasa menunjukkan potensi impulsifnya dan close di atas open 1822.15 ya, dan di sini sudah saya gambarkan ternyata betul terjadi dan close di atas daripada open, maka di sini membentuk sebuah
pattern ya, yaitu 3 in setup. Artinya di sini ada impulsive bearish, ini ada mother bar, ini ada inside bar, dan ini ada impulsive bullish. Artinya apa? Artinya pasti ada dorongan buyer, ya. Ada dorongan buyer yang menunjukkan potensi penguatan. Tapi tentunya gambaran saya, inilah yang saya maksud tadi dari analisa monthly ya. Tadi sudah saya katakan, bulan Maret kecenderungannya XAU-USD masih dalam potensi penurunan secara impulsif bearish terjadi di bulan Februari, tapi kita tidak boleh melihat hal itu dari satu sisi gitu. Tapi kalau kita lihat secara teknikal di time frame daily, ternyata ada pembentukan 3 in setup. Artinya ada dorongan bullish terjadi ya. Ini baru awal ya. Ini baru awal, dorongan awal, tapi menurut saya ini nggak akan bertahan lama untuk kenaikannya, karena saya melihatnya ada beberapa potensi sampai dengan posisi saat ini masih dalam pergerakan turun ya, atau seller masih sangat berpengaruh besar, kecuali nanti kalau kita lihat ada beberapa area yang menjadikan key resisten ya, yang masih dalam posisi belum berhasil di breakout. Nanti kita lihat secara detail, tapi tentunya dengan saya melihat adanya 3 in setup, di sini ada dorongan kuat ya menuju kurang lebih berada di area order block di time frame D1, dan di sini sudah saya gambarkan ya. Ada kemungkinan menuju wilayah ini, yaitu berkisaran 1836 sampai dengan 1800, kurang lebih di 1840, area 23,6% yang tadi sudah kita tandain ya. Ini adalah garis titik-titik, ini adalah 23,6% di Fibonacci retracement di time frame monthly yang sudah kita gambarkan tadi. Oke, ini posisinya hari ini menurut saya dengan adanya pembentukan 3 in setup, menurut saya masih dalam posisi kecenderungan naik ya. Maksudnya ada dorongan bullish terjadi. Nanti kita lihat koreksi ke bawahnya ini sampai berapa, dan saya melihatnya ada potensi terakhir, swing terakhir di sini menunjukkan akan terjadi penolakan pada seller yang cukup kuat. Artinya tren ini adalah bearish untuk koreksi, dan kenaikan ini sifatnya hanya sementara. Oke, itu menjadikan sebuah catatan untuk hari ini. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam ya, kita lihat secara detail di time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam ini saya melihatnya ya yang menjadikan high weekly ya. Anda bisa lihat high weekly ini yang warna biru ya. Nah, high weekly inilah menjadikan titik di mana menjadikan key resisten ya. Menurut saya high weekly menjadi pergerakan key resisten atau kunci daripada swing terakhir. Artinya jika mana posisi ini terjadi breakout, jika ya, kalau posisinya ternyata penguatan sampai break di atas high weekly, maka kecenderungannya pasti akan bergerak naik lebih tinggi yang sudah kita gambarkan tadi, di mana ada 23,6%, dan posisinya akan bergerak di atas 23,6%. Tapi secara keseluruhan, karena saya melihat swing terakhirnya adalah ini ya, Anda bisa lihat ini kalau kita gambarkan secara struktur pergerakannya itu seperti ini. Oke, dari posisi ini kan terjadi turun ya, koreksi, dan ini turun ya, Anda bisa lihat, dan ini koreksi ya terakhir, dan ini berhasil di breakout nih. Nah, di sini ada breakout structure, dan dia membentuk sebuah low baru, yaitu menjadi support minggu ini 1804,62, dan tentunya saat ini terjadi kenaikan atau koreksi ini masih dalam bayangan area seller, yaitu key resistennya di 1847,39 ya, sampai dengan level terendahnya 1804,62. Ini adalah range-nya. Artinya masih dalam dorongan seller, meskipun di time frame daily memberikan informasi ada dorongan buyer ya. Menurut saya kenaikan ini hanya sifatnya sementara, karena saya melihatnya ada potensi bisa terjadi pembalikan ketika dorongan buyer ini mendekati wilayah antara golden level di sini ya, sampai dengan area extreme probability, yaitu area base yang sudah kita gambarkan, dan potensi area ini di 0.786 sampai dengan 88,3. Artinya masih ada kemungkinan terjadi dorongan lanjut penurunannya dan bergerak di bawah level 1800. Nah, gambaran saya masih seperti ini ya. Selama area high weekly ya, high minggu kemarin yang menjadikan titik kunci key resistennya tidak terjadi breakout seperti ini. Kalau ini terjadi seperti ini,
maka memungkinkan akan bergerak menuju wave ke B yang tentunya berada di area golden level di kisaran 1800, ya kurang lebihnya ya 1882 sampai dengan 1900. Artinya ada kemungkinan ke sana, tapi syaratnya harus break di atas high weekly 1847. Break seperti ini dan kita melihat nantinya besar kemungkinan akan membentuk inverted head and shoulder ya, inverted head and shoulder. Nah, ada kemungkinan akan membentuk inverted head and shoulder ketika sudah break di wilayah high weekly. Ya, artinya dari penurunan ini dan ini sudah ada konfirmasi 3 in setup, dia naik sampai dengan posisi ternyata berhasil break high weekly. Ya, ini menjadikan sebuah catatan penting. Ya, setelah itu dia akan koreksi turun mencari titik low baru dia akan jump lagi naik. Inilah pembentukan inverted head and shoulder. Ya, maka akan bergerak naik menuju area 50%. Ya, targetnya dari dia break 23,6, 38,2 sampai dengan 50%. Baru nanti dalam perjalanan kenaikan ini tinggal kita lihat apakah ada pembalikan atau enggak. Itu ya. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan. Kalau hal ini tidak terjadi, maka kemungkinan besar hanya sebatas area golden level sampai dengan extreme probability, yaitu area ini. Oke, jadi posisinya seperti ini dan melanjutkan penurunannya. Ada dua opsi ya dari kenaikan ini, karena saya melihatnya di daily juga ada 3 in setup. Tapi menurut saya kenaikan ini selama tidak break di atas high weekly masih kecenderungan adalah turun. Tapi kalau sudah break di atas seperti ini tadi, ada kemungkinan besar membentuk head and shoulder ya, inverted head and shoulder. Oke. Ini gambarannya di time frame 4 jam. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan ya dari posisi ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi ya. Dari pergerakannya ini sebentar saya ada yang perlu saya rapikan tentunya. Oke, saya melihatnya oke cukup sih menurut saya. Di sini ada golden level dan ini menjadikan target yang sudah kita gambarkan kemarin ya. Ya, menutup range 20 ternyata terjadi breakout dan sampai dengan 1831 ya areanya. Ada penguatan dan di akhir sesi penutupan di time frame 4 jam terjadi candle bearish. Ya, gambarannya seperti ini. Dan kalau saya lihat memang cukup menarik ya untuk semalam ini pergerakan daripada XAUUSD, karena Anda bisa lihat ya di sisi kiri di situ XAUUSD terjadi penguatan dan terjadi penguatan juga pada indeks dolar. XAUUSD itu ada kenaikan sebesar 0,52%. Ya, XAUUSD ada kenaikan 0,52%. Ya, tapi di sisi lain untuk pergerakan indeks dolar itu terjadi kenaikan juga di kisaran angka 0,31%. Artinya dua informasi ini cukup cukup janggal ya, dalam arti indeks dolar menguat tapi XAUUSD menunjukkan potensi penguatan. Berarti di situ ada sisi lain memanfaatkan peluang daripada harga terendah dari XAUUSD terjadi tekanan bullish karena ada permintaan yang menunjukkan potensi peningkatan. Artinya CB Consumer Confidence memang menunjukkan penguatan pada pergerakan XAUUSD dari permintaan yang menurut saya tidak terlalu signifikan ya, karena saya masih melihatnya ada potensi penurunan meskipun indeks dolar terjadi penguatan ya di angka 0,31%. Oke. Jadi posisinya seperti itu, dan kalau kita lihat terakhir di sesi penutupan bergerak pembentukan area base ini yang nanti akan kita lihat ya. Karena saya melihatnya ada potensi masih ada dorongan kuat, artinya ada impulsif juga terjadi. Ada juga bisa terjadi koreksi dulu, retest daripada area yang di break ini ya, yaitu di area resisten minggu ini ya, di posisi ini ya, maksudnya ini ada area resisten yang sudah terjadi breakout di 1820.05. Ini menjadikan titik support ya, jadi resisten become support, dan ini juga terjadi resisten become support terjadi di wilayah 1818 sampai dengan 1820.05. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi di time frame 1 jam ya, untuk seperti apa skenarionya
Nah, saya melihatnya seperti ini. Anda bisa lihat range-nya karena pergerakan saat ini sudah mendekati wilayah di sini ada area order block ya di time frame D1, dan di sini secara detail di time frame 1 jam juga ada area order block, tentunya berada di area extreme probability. Ini menunjukkan dorongan kuat jika mana area menuju area order block di sini besar kemungkinan bisa terjadi penurunan. Di sini baru membentuk ya wave 1, 2, 3, 4, kelima baru dia akan menunjukkan penurunan. Itu bisa terjadi ya menurut gambaran saya. Jadi kalau secara wave 1, 2, 3, 4, 5 ya ada kemungkinan akan menuju pergerakan impulsif ya seperti ini. 1, 2 dan di sini ketiga dia retest 50% daripada impulsifnya ini ya, kurang lebih mendekati ini, retest baru menunjukkan potensi wave kelima ke area sini. Nah, jadi ada pergerakan impulsif ya saat ini terjadi. Besar kemungkinan seperti itu. Baru di area dari level tertingginya ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan sampai dengan menyentuh area level psikologi 1800. Makanya tadi saya katakan kalau sampai ternyata dorongan bullishnya kuat, break di atas high weekly, maka berpeluang membentuk inverted head and shoulder ya, itu ya. Oke, sekarang skenarionya ya. Saya menunjukkan potensi adanya pergerakan di sini ya. Sebentar saya tarik dulu Fibonacci retracement dari titik terendah sampai dengan titik tertingginya untuk saya mencari informasi untuk minimal koreksinya ya, tepat berada di area golden level ya target saya. Kita tandain aja dulu tentunya. Sebentar, kita tandain dulu. Nah, area ini target koreksinya ya sampai wilayah ini ya. Antara support become resistance become support ya di area 18 sampai dengan area 1820 atau mendekati area golden level. Nah, di area ini ya, yaitu di 1817.86 sampai dengan 1814.76. Ini dari impulsif ini ya. Jadi diharapkan koreksi baru dia akan naik. Oke, tapi tentunya harus keluar daripada range-nya ini ya. Karena kalau kita lihat di sini juga ada bearish engulfing, ada informasi adanya dorongan seller ya. Nanti kita lihat karena potensinya menurut saya untuk hari ini ada terjadi koreksi dulu ya. Karena saya melihatnya indeks dolar terjadi penguatan ya. Pasti di sesi Asia ini ada beberapa dampak yang akan terjadi. Menurut saya akan minimal 2 pemantauan adalah area support dan area golden level. Karena setelah area ini besar kemungkinan akan menuju wilayah saya masih melihat ya, karena ada dorongan bullish 3 in setup di time frame daily, maka saya masih gambaran saya akan mendekati wilayah order block time frame D1 atau area order block time frame H1 ya, atau menuju area extreme probability baru dia akan bergerak turun. Nah, gambarannya saya seperti ini. Jadi nanti malam juga akan ada news ya, insya Allah nanti saya akan bahas di indeks dolar kondisinya seperti apa. Tapi minimal yang menjadikan catatan teman-teman saat ini, pantau wilayah resisten become support ya, yaitu di wilayah ini. Pantau dulu wilayah ini sampai dengan area golden levelnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk informasi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya tidak ada terjadi kebingungan ya, atau insya Allah lah bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyi lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.